Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Setiawan dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu tentang desain lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik dan mental manusia, melibatkan pengaturan peralatan, tata letak ruangan, dan penggunaan peralatan yang meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan. Prinsip-prinsip ergonomi. Yang pertama, perancangan perangkat kerja, menciptakan perangkat kerja yang sesuai dengan postur tubuh manusia. Kedua, penataan ruang kerja, menyusun peralatan dan area kerja agar mudah diakses dan digunakan. Ketiga, penggunaan alat bantu, menggunakan alat bantu ergonomis untuk mengurangi tekanan dan stres pada tubuh. Keempat, pelatihan dan edukasi, meningkatkan kesadaran akan praktik kerja yang ergonomis melalui program pelatihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ergonomi. Posisi tubuh, menjaga posisi tubuh yang baik saat duduk atau berdiri. Alat bantu kerja, penggunaan peralatan yang mendukung kenyamanan kerja. Pencahayaan, cahaya yang cukup dan sesuai untuk mencegah mata lelah. Manfaat ergonomi di tempat kerja. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan. Ergonomi meminimalkan risiko cedera dan sakit terkait pekerjaan, serta meningkatkan kenyamanan karyawan. Kedua, produktivitas yang meningkat. Ruang kerja yang didesain secara ergonomis dapat meningkatkan efisien dan kinerja pekerja. Ketiga, reduksi beban kerja. Pengaturan ergonomis dapat mengurangi kelelahan fisik dan mental, menjaga karyawan tetap sehat, segar, dan fokus. Desain ergonomis untuk ruang kerja. Desain ruang kerja ergonomis mencakup penempatan perabot dan alat, pencahayaan, serta kebersihan ruangan. Kursi dan meja dapat disesuaikan pencahayaan alami yang memadai, dan tata letak yang efisien adalah beberapa contoh desain ergonomis. Peran ergonomi dalam mencegah cedera. Ergonomi memainkan peran penting dalam mencegah cedera di tempat kerja dengan memperhatikan postur tubuh, pergerakan, dan penggunaan peralatan yang tepat. Faktor-faktor seperti desain kursi, meja kerja, dan peralatan ergonomik dapat membantu mengurangi risiko cedera pada waktu bekerja. Evaluasi ergonomi di tempat kerja. Pengukuran ergonomi, evaluasi kerja, dan analisis risiko. Implementasi ergonomi dalam produktivitas. Pengaturan ruang kerja yang efisien, penyusunan jadwal kerja yang seimbang, perencanaan tugas yang realistis, penggunaan perangkat teknologi yang tepat. Tren ergonomi terkini. Yang pertama, teknologi ergonomi, inovasi dalam alat dan perangkat ergonomis, penggunaan ruang kerja yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, program kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. Kesimpulan, pentingnya memperhatikan ergonomi di tempat kerja, yaitu peningkatan kesehatan. Ergonomi dapat membantu mencegah cedera dan penyakit terkait kerja. Produktivitas yang tinggi. Ruang kerja yang ergonomis dapat meningkatkan efisien dan kinerja karyawan. Terakhir, keseimbangan kehidupan kerja. Ergonomi memastikan karyawan bekerja dengan nyaman tanpa mempengaruhi kesehatan fisik mereka. Pengenalan fisiologi tubuh. Pengenalan fisiologi tubuh mencakup studi tentang fungsi organ yang mendukung kehidupan manusia seperti pencernaan, pernapasan, dan sistem saraf. Anatomi tubuh manusia, yaitu sistem tulang, sistem otot, dan sistem jaringan dan organ. Sistem-sistem dalam tubuh. Yang pertama, sistem pencernaan. Kedua, sistem respirasi. Yang ketiga, sistem saraf. Yang keempat, sistem kardiovaskular. Proses-proses fisiologis utama. Yang pertama, respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua, sirkulasi darah, perjalanan darah melalui jantung, arteri, kapiler, dan vena. Yang ketiga, saraf dan sinyal tubuh, transmisi sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Gambaran umum mengenai sistem pernafasan. Fungsi, memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Struktur meliputi paru-paru, bronkus, dan diafragma. Proses,
pengambilan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Gambaran umum mengenai sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang menjalar keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga, sinyal elektrik dan kimia, komunikasi sel saraf melalui impuls listrik dan zat kimia. Gambaran umum mengenai sistem kardiovaskular. Pertama, fungsi utama mengedarkan darah dan zat nutrisi ke seluruh tubuh. Kedua, komponen terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Yang ketiga, peran penting memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Ilustrasi tentang proses-proses fisiologi, yaitu respirasi, pertukaran gas dalam tubuh. Kedua, sirkulasi darah, pengaliran darah dalam tubuh. Yang ketiga, sinyal saraf, komunikasi kimia di dalam otak dan saraf. Pengertian antropometri. Antropometri adalah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran dan analisis dimensi tubuh manusia. Tujuan antropometri yaitu mengidentifikasi perbedaan tubuh, merancang produk yang sesuai, mendukung kesehatan dan ergonomi, dan menyediakan standar industri. Mode pengukuran antropometri. Mode pengukuran menggunakan alat ukur khusus untuk mengukur panjang, lebar, dan lingkar tubuh. Referensi standar mengacu pada standar antropometri internasional yang sudah teruji validitasnya. Yang terakhir, penanganan data. Mengolah data antropometri menggunakan perangkat lunak khusus. Penggunaan antropometri dalam berbagai bidang. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, industri otomotif. Standar antropometri. Standar antropometri adalah panduan mengenai dimensi tubuh manusia untuk berbagai keperluan seperti desain produk, ergonomi, kesehatan, dan antropologi fisik. Standar ini mencakup data statistik yang penting untuk penelitian dan pengembangan produk yang sesuai dengan variasi ukuran tubuh manusia. Pesan antropometri dalam desain produk. Antropometri dalam ergonomi, yaitu postur tubuh, area kerja, ergonomi kantor, dan kursi ergonomis. Antropometri dalam kesehatan dan gizi. Antropometri memainkan peran kunci dalam pemahaman kesehatan dan gizi masyarakat. Data antropometri yang dapat membantu dalam menilai status gizi individu, memonitor pertumbuhan anak-anak, dan menentukan kebijakan gizi yang efektif. Antropometri dalam antropologi fisik. Yang pertama, rekonstruksi antropometri. Yang kedua, klasifikasi antropometri. Yang ketiga, penelitian evolusi manusia. Kesimpulan dan rekomendasi. Sekian penjelasan tentang tugas dari saya tentang program studi teknik industri, yaitu perancangan organisasi dan sistem ergonomi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.